dan suara ibu ini yang berkata, anak saya tidak ikut, berarti kegiatan ini sukarela. Di samping itu, Saya datang ke sini jam 7, Pak Aji, karena sebelumnya memang kita selalu koordinasi sehubungan dengan tempat dan juga hal-hal yang dibutuhkan. Jam berapa tadi? Jam 7 saya sudah di sini, Pak Haji. Mungkin dari MGMP lebih pagi lagi, Pak Haji. Kalau untuk luring atau tatap muka itu masih ada waktu sampai 2 Juni. Nah sekarang kalau saya belum ada, saya juga belum, ini bingung untuk karena kemarin ada liburan untuk Idul Fitri, jadi belum sempat ketemu dengan MKKS. Luar dunia pendidikan menyoroti kita. Pihak ketiga katakanlah yang selalu mengatakan bahwa sekolah ini demikian, peristiwa ini demikian, yang ujung-ujungnya tentu sangat merugikan kita semua. Oleh sebab itu, jika di masyarakat umum sekarang ini ada suatu peristiwa yang heboh seperti muncullah di situ penjelasan bahwa peristiwa tersebut adalah hoax atau hoax. memberikan ruang guru untuk berkreasi, berinovasi. Walaupun seleksinya ketat. Ya, itu menjadi masalah. Sekarang ini banyak berita hoax, ya, hoax, ya beritanya yang ini merupakan satu penyesatan, terutama bagi orang-orang yang tidak bisa men-sharing, ya, menyaring berita itu benar atau tidak. Maka dengan ada faktanya kita luruskan berita itu, termasuk berita-berita yang ada di satuan-satuan pendidikan. Kami sangat prihatin sekali banyak rekan guru, kepala sekolah yang terjerat dengan masalah hukum karena faktanya tidak benar, ya. Tapi dengan adanya media yang hari ini faktanya ini membantu mengklarifikasikan bahwa apa yang ditulis, apa yang disampaikan, apa yang dibaca perlu ada faktanya. Berdasarkan landasan bukti fisik ya Pak ya? Berdasarkan real apa adanya di lapangan. Dan ini pun akan membantu kepada anak-anak kita, ya, terutama siswa-siswa kita. Terus terang, siswa-siswa kita itu adalah siswa-siswa milenial. Kalau kita sekarang masih berwacana dengan 4.0, 4.0, anak-anak kita sudah ke 5.0. Hasilnya seperti apa? Jadi kita juga akan mencari dulu. Jadi mereka lapor dulu ke ketua Fakta tadi, nanti kita akan cari kebenarannya untuk dibantu. Gitu. Ya. Mungkin ada lagi atau cukup? Oke. Kalau misalnya tadi Bu Lina mengatakan bisa mengklarifikasi dengan cara menimpa judul yang sama, tapi ditambahkan klarifikasi itu bentuknya bisakah dalam bentuk tayangan video atau hanya tulisan? Mungkin yang pertama kita lakukan itu bisa melalui tulisan. Kalau misalnya di pertama yang kita dapat beritanya itu adalah bentuk tulisan, mungkin kita akan menulis kembali karena biar sama gitu. Ketika di Google atau kita buka nih di media online, kan negeri antar berantak gitu, nanti akan menunjukkan semuanya. Berarti yang pertama kita itu mungkin dengan media menulis lah. Menulis. Kalau misalnya tanya lagi ya, kepo nih aku nih. Jadi misalnya berita hoax itu berupa video, gimana dong? Mungkin nanti bisa diklarifikasi juga dengan misalnya menurut berdasarkan dia video YouTube dengan www.link apa gitu. Mungkin nanti kita di bawahnya kita akan jelaskan seperti itu. Jadi tapi kalau memang dengan begitu tidak cukup, mungkin bisa dengan kembali dengan video yang jadi ibaratnya seperti ada tandingan gitu loh, bukan 73 juta manusia itu hidup di negara Indonesia dengan 52 juta siswa, 3 juta. Sayangnya para pengelola pendidikan di Indonesia itu seperti tidak berdaya untuk membantah pendapat mereka itu, hanya dipendam di dalam hati. Apapun yang mereka katakan, terima aja apa ada. Suatu pendidikan itu berhasil atau tidak seharusnya tergantung kepada
perencanaannya. Siapa yang merencanakan, dialah yang harus mengevaluasi. Jangan sampai tanggapan ADB tentang pendidikan di Indonesia itu tidak berhasil, kemudian kita ambil alih sehingga kurikulum kita terus dirubah karena penilaian dari orang luar negeri. Jika di Indonesia itu pendidikannya berorientasi kepada akidah dan akhlak, termasuk di dalamnya menghafal 30 juz Al-Quran misalkan, kalau itu berhasil maka berarti berhasil. Itu barangkali sebagai bahan gambaran. Intinya hati-hati dengan provokasi dari luar, padahal ada udang di balik batu. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa menjawab dengan bukti-bukti. Pengaduan mungkin pemukulan itu adalah bohong. Di samping itu, Dengarkan suara ibu ini yang berkata, anak saya tidak ikut, berarti kegiatan ini sukarela. Saya datang ke sini jam 7, Pak Aji, karena sebelumnya memang kita selalu koordinasi sehubungan dengan tempat dan juga hal-hal yang dibutuhkan. Jam berapa tadi? Jam 7 saya sudah di sini, Pak Haji. Mungkin dari MGMP lebih pagi lagi, Pak Haji. Saya kemarin kebetulan seharian itu membuat surat menyurat. Jadi kita bagi-bagi tugas Pak sesuai dengan tupoksinya. Jadi teman-teman yang laki-laki dari kemarin siang itu kan ada Pak Haji juga di sini ya Pak ya. Jadi sudah membereskan tempat, kursi segala macam. Kemudian tadi pagi dari jam 5:30 bahkan sudah ada yang sampai di sini. Saya sendiri terlambat datang jam 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat atas lahirnya media faktanya.id. Semoga media ini dapat memberikan hal positif untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan dengan adanya media faktanya.id bisa mengklarifikasi segala permasalahan yang timbul di berbagai dunia pendidikan. Dewan jurinya dari mana saja? Untuk FLS 2N di tahun 2023 ini, Akademisi kita mencoba untuk merangkul dewan juri dari beberapa dari beberapa latar belakang, baik dari akademisi dan juga dari praktisi. Kita juga merangkul dari perguruan tinggi, praktisinya seperti dari Gita Bahana Nusantara. Kita juga menghadirkan dari ISBI. Selain itu pun juga dewan juri memiliki kompetensi yang dilatar belakangi oleh komunitas-komunitas yang diikutinya, serta karya-karya yang sudah mereka buat. Oke, Bu Dewi, bagaimana cara mendapatkan dewan juri sebanyak itu? Ya, yang pertama tentu orang-orang yang bisa memahami di dunia lapangan gitu ya, di dunia lapangan, di dunia sekolah gitu, di dunia pendidikan. Jadi cari juri bukan hanya dalam bentuk honornya saja, tapi dia berkompeten juga di bidangnya itu ya ikhlas lah gitu ya. Dan memang juri yang kita bawa itu bukan asal-asalan juri gitu, bukan abal-abal gitu. Dari berbagai praktisi, kemudian dari sanggar-sanggar, kemudian dari purwacaraka juga ada, dan juga dari akademisi dari perguruan tinggi maupun dari juri silang sesama. Kita juga ada juri silang dari SMK atau SMA di kota maupun Karawang, dan sejauh barat ada dari Kuningan juga ada. Selalu dikritisi Kalau di tingkat kabupaten, kita sudah berusaha untuk memilih peserta yang terbaik dari pendaftar. Setelah itu mungkin kita ada di masa pembinaan yang perlu menjadi sorotan untuk ke depan, karena di pembinaan kita ini masih dianggap masih kurang, karena proses yang dilakukan memang perlu di perencanaan yang lebih baik lagi. alasan Bu Dewi, kenapa tidak pernah di juara nasional? Ya, satu pembinaan, yang keduanya harus memahami bahwa memang di Jawa Barat ini ada 3 rumpun ya. Ada 3 rumpun.
baik kebudayaan maupun bahasa. Baik kita kan daerah Kemalayuan, kemudian daerah Parahyangan dan juga Kacirebonan. Dan di Kamalayuan ini, daerah Bekasi ini mungkin ada beberapa hal yang yang apa sih namanya ya Pak? Kalau boleh dikatakan kayak cengkok gitu ya. Cengkok Sunda itu kan beda dengan Melayu gitu Pak. Apa bedanya Galaxy dengan FLS2N Pak Dias? FLS2N dengan Galaxy. Bu Dewi barangkali? Ya, kalau Galaxy itu kan gelar kreasi siswa ya, gelar aksi kreasi siswa yang mencakup dari 4 mata pelajaran. Bukan hanya seni, tetapi ada PKWU, kemudian PKWU, agama dan bahasa Sunda. Seperti di Kaulinan itu kita ambil dari bahasa Sunda, kemudian untuk MTQ-nya diambil dari MGM PPAI. Itu Galaxy itu? Itu Galaxy. Saya sendiri nggak tahu. Kebetulan itu kan programnya dari Jawa Barat ya, hanya ada di Provinsi Jawa Barat. Itu Disdik PSMA Provinsi Jawa Barat. Nah kebetulan boleh saya flashback Pak yang tahun lalu ya, silakan. Yang tahun lalu untuk Galaxy. Kebetulan saya ada di pengurus di provinsi, jadi info itu sudah dari setahun yang lalu perencanaan untuk Galaxy itu memang saya sudah mendengar walaupun saya belum terjun gitu, tapi kabar itu sudah mendengar. Dan ketika sebelum surat resmi itu dikeluarkan, kabar itu sudah saya dengar sampai akhirnya dari MKKS telepon saya, Bu Dewi ada sosialisasi untuk kegiatan Galaxy ke Bandung 4 MGMP, yaitu tadi seni budaya, kemudian PAI, bahasa Sunda, dan juga dari PKWU. Nah, sepulang dari sosialisasi, kita ada kolaborasi dengan pembinaan dengan MKKS ya. Kita membuat siapa jadi ketua di lapangan, siapa jadi bendaharanya. Itu kami itu dibimbing, didampingi oleh MKKS. Sampai akhirnya saya ditunjuk untuk menjadi ketua Galaxy pada saat itu, gitu. Apa yang harus diperbaiki Pak Dias? Katanya tahun lalu kegiatan Galaxy atau FLS2N menurut informasi yang didengar katanya apa? Kritikan untuk kegiatan FLS2N itu memang dari output yang dihasilkan. Jadi memang tadi pertanyaan dari Pak Haji itu kenapa kita tidak bisa sampai ke tingkat provinsi, walaupun kita juga pernah mendapat juara 1 di tingkat provinsi dan mewakilkan menjadi nasional, tapi memang target-target yang sudah dipersiapkan memang belum tercapai. Nah, ini tentunya menjadi PR buat kita juga. Terima kasih atas masukannya. Berarti kita harus memperbaiki lagi terhadap pola-pola perlombaan dan pedoman-pedoman serta target-target yang harus kita persiapkan. Yang pasti menyusun persiapan itu menjadi penting, perencanaan itu menjadi penting supaya kita betul-betul mengadakan kegiatan yang bisa menghasilkan yang terbaik, dilanjutkan dengan pembinaan. Yang terpenting adalah itu, supaya kita bisa target yang kita tentukan juga bisa tercapai. Untuk Bu Dewi, prestasi Galaxy dengan FLS2N tahun lalu apa? Kebetulan ya, kalau untuk FLS2N luring itu baru dilaksanakan di tahun ini Pak. Karena dari tahun 2020 sampai 2022 itu kan pandemi. Jadi satuan pendidikan itu langsung ke provinsi. Jadi tidak ada seleksi di tingkat kabupaten. Nah, begitu juga untuk Galaxy. Galaxy selama 2020 sampai 2021 itu vakum. Tidak ada kegiatan Galaxy. Terakhir kan 2019 ya. Dan baru ada lagi kemarin tahun 2022 dilaksanakan secara luring dan menghasilkan dari Kabupaten Bekasi itu juara KTI, Pak. Juara 1 KTI, ya? Iya. Barangkali ada yang perlu diucapkan atas suksesnya acara-acara tahun lalu kepada siapa aja pendukung kegiatan ini? Ya, saya terima kasih kepada MKKS yang telah mendampingi pada saat kegiatan Galaxy kemarin, sehingga mendampingi hingga ke provinsi. Dari mulai nol kita mulai membuat kepanitiaan, kemudian menyusun kepanitiaan di lapangan,
anggaran sampai akhirnya ke Bandung, ke tingkat provinsi, itu adalah suatu kerjasama yang baik antara 4 MGMP dengan MKKS, Pak, di situ. Karena Galaksi bukan hajatnya seni budaya, tapi hajatnya 4 MGMP gitu. Barangkali Pak Dias untuk mengajak teman-teman kepala sekolah. Ya, untuk teman-teman dari MKKS, terima kasih atas support dan dorongannya. Tentunya kita perlu memberikan sumbangsi atau kontribusi, baik pemikiran ataupun hal yang lain, supaya teman-teman di MGMP itu bisa melaksanakan dengan baik, sehingga kita bisa menghasilkan peserta yang terbaik juga.